Halo teman-teman peserta didik sekalian, perkenalkan saya Dr. Agung Pramaswari, spesialis neurologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran di program studi neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yaitu pengenalan alat penapisan gangguan tidur bagian 2. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, dan yang akan dibahas pada video ini adalah Sleep Disorder Questionnaire dan Pittsburgh Sleep Quality Index. Seperti biasa, siapkan untuk penunjang kalian ya. Yang keempat adalah Sleep Disorder Questionnaire. Questionnaire ini berisikan onset keluhan, perjalanan insomnia, serta faktor pencetus terkait insomnia. Pertanyaannya juga melibatkan faktor sosiodemografi, karakteristik keluhan terkait kondisi psikiatri, riwayat penggunaan obat-obatan yang berisiko yang menyebabkan sulit tidur, ataupun yang rutin dikonsumsi pasien untuk menimbulkan efek mengantuk. Kondisi insomnia digambarkan dari pertanyaan 1 hingga 6. Pasien yang menjawab skor 3, 4, dan 5 pada pertanyaan apapun kemungkinan besar mengalami insomnia. Gangguan psikiatri digambarkan dari pertanyaan 7 hingga 10. Pasien yang menjawab skor 4, 5 pada pertanyaan 7 hingga 10 memerlukan bantuan psikiatri untuk menemukan gangguan psikiatri yang diderita. Pertanyaan nomor 9 menunjukkan adanya gangguan somatisasi. Kondisi gangguan irama sirkadian digambarkan dari pertanyaan nomor 11. Pasien yang menjawab skor 4, 5 pada pertanyaan 11 menunjukkan adanya gangguan irama sirkadian. Sedangkan, kondisi movement disorder digambarkan dari pertanyaan nomor 12 hingga 13. Pertanyaan nomor 12 mengarah pada restless leg syndrome, sedangkan pertanyaan nomor 13 mengarah pada periodic limb movement disorder. Kondisi parasomnia digambarkan dari pertanyaan 14. Pasien menjawab skor 2 hingga 5 pada pertanyaan nomor 14 memerlukan penanganan serius karena berisiko ancaman jiwa. Kondisi sleep breathing disorder atau sleep apnea digambarkan dari pertanyaan nomor 15 hingga 17. Jawaban skor 4 atau 5 pada pertanyaan ini akan mengarahkan pasien pada kondisi sleep apnea. Kemudian, dari kuesioner secara umum, jika terdapat jawaban 3, 4, dan 5 pada 2 atau lebih pertanyaan gangguan aktivitas sehari-hari, maka pasien memerlukan evaluasi manajemen lebih lanjut terhadap keluhannya. Yang kelima adalah Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas tidur dari seseorang. Kuesioner ini terdiri dari 11 pertanyaan yang terbagi dalam 7 komponen utama, di mana pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan kebiasaan tidur pasien dalam sebulan terakhir. Kuesioner ini cukup sulit dipahami dalam satu kali penjelasan karena banyak komponen dan di tiap komponennya memiliki skor penilaian yang berbeda-beda. Peserta didik diharapkan sambil membuka modul ya, agar lebih mudah paham tentang kuesioner ini. Terdapat 7 komponen dalam memberi skor PSQI, yaitu komponen 1 yang menggambarkan kualitas tidur subjektif, komponen 2 menggambarkan latensi tidur, komponen 3 menggambarkan durasi tidur, komponen 4 menggambarkan efisiensi tidur, komponen 5 menggambarkan gangguan tidur, komponen 6 menggambarkan penggunaan obat-obatan tidur, dan komponen 7 menggambarkan disfungsi di siang hari. Masing-masing skor di tiap komponen ini terdiri dari rentang 0 hingga 3. Nantinya, skor di seluruh komponen akan dijumlahkan dan menghasilkan skor global dengan rentang 0 hingga 21. Skor yang tinggi menunjukkan kualitas tidur pasien lebih buruk. Komponen 1 menggambarkan kualitas tidur subjektif dari seseorang. Pertanyaan nomor 9 mewakili dari komponen ini. Jawaban respon 9 langsung menentukan skor komponen 1, yaitu 0 menggambarkan sangat bagus hingga 3 menggambarkan sangat buruk. Komponen 2 menggambarkan latensi tidur seseorang. Pertanyaan nomor 2 dan 5A mewakili dari komponen ini. Jawaban respon 2 dan 5A masing-masing memiliki skor 0 hingga 3, di mana skor komponen 2 didapatkan dari konversi penjumlahan jawaban respon 2 dan 5A, yaitu total nilai 0 setara dengan skor 0, total nilai 1 hingga 2 setara dengan skor 1, total nilai 3 hingga 4 setara dengan skor 2, dan total nilai 5 hingga 6 setara dengan skor 3. Komponen 3 menggambarkan durasi tidur dari seseorang. Pertanyaan nomor 4 mewakili dari komponen ini. Jawaban respon 4 langsung menentukan skor komponen 3, yaitu 0 menggambarkan durasi tidur lebih dari 7 jam, hingga 3 menggambarkan durasi tidur kurang dari 5 jam.
Komponen 4 menggambarkan efisiensi tidur pasien. Pertanyaan nomor 1, 3, dan 4 mewakili dari komponen ini. Efisiensi tidur merupakan persentase dari perhitungan total jam tidur dibagi total jam di tempat tidur, kemudian dikalikan 100%, di mana total jam tidur didapatkan dari jawaban pertanyaan nomor 4, sedangkan total jam di tempat tidur didapatkan dari jawaban pertanyaan di nomor 1 dan 3. Skor komponen 4 didapatkan dari perhitungan efisiensi tersebut, di mana skor 0 bila efisiensi di atas 85%, sehingga skor 3 bila efisiensi tidur kurang dari 65%. Komponen 5 menggambarkan gangguan tidur pasien. Pertanyaan nomor 5B hingga 5C mewakili dari komponen ini. Jawaban respon terhadap pertanyaan 5B hingga 5C masing-masing memiliki skor 0 hingga 3. Nantinya, skor komponen 5 didapatkan dari konversi penjumlahan jawaban respon 5B hingga 5C, di mana total nilai 0 setara dengan skor 0, total nilai 1 hingga 9 setara dengan skor 1, total nilai 10 hingga 18 setara dengan skor 2, dan total nilai 19 hingga 27 setara dengan skor 3. Komponen 6 menggambarkan riwayat penggunaan obat-obatan tidur. Pertanyaan nomor 6 mewakili dari komponen ini. Jawaban respon 6 langsung menentukan skor komponen 6, yaitu 0 mewakili jawaban tidak pernah hingga 3 mewakili jawaban lebih dari 3 kali seminggu. Komponen 7 menggambarkan disfungsi pasien di siang hari akibat pengaruh dari kualitas tidurnya di malam hari. Pertanyaan nomor 7 dan 8 mewakili dari komponen ini. Jawaban respon 7 dan 8 masing-masing memiliki skor 0 hingga 3, di mana skor komponen 7 didapatkan dari konversi penjumlahan jawaban respon 7 dan 8 dengan total nilai 0 setara dengan skor 0, total nilai 1 hingga 2 setara dengan skor 1, total nilai 3 hingga 4 setara dengan skor 2, dan total nilai 5 hingga 6 setara dengan skor 3. Item pertanyaan nomor 10 dan 11 tidak berkontribusi terhadap pemberian skor PSQI. Item 10 dan 11 hanya memberikan gambaran dan mengkonfirmasi keluhan pasien berdasarkan pengamatan dari teman seranjang atau sekamar. Interpretasi PSQI secara keseluruhan berdasarkan total skor semua komponen, di mana cut-off point-nya adalah skor 5, dan skor di atas 5 menggambarkan pasien tersebut mengalami gangguan tidur. Semakin tinggi skor menggambarkan semakin rendahnya kualitas tidur dari seseorang. Demikianlah video pembelajaran mengenai pengenalan alat penapis gangguan tidur bagian 2. Semoga mampu diaplikasikan secara rutin kepada pasien-pasien yang mengalami kecenderungan gangguan tidur ya. Karena semakin sering diaplikasikan, maka peserta didik akan semakin paham dan fasih dalam mendiagnosa awal suatu gangguan tidur. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di bagian 3.